Ke masjid saja gemetar kok. Nggak tahu juga, tiba-tiba gemetar sendiri. Panas. Kasih informasi. Dipelintir. Aduh, dipelintir. Allah Akbar. Allah. Baik, kamu Aita. Bahasa apa ya? Kau harus menjadi manusia yang pemberani seperti Bapak, nak. Ya, jangan takut. Kalau benar, tidak usah takut. Bapak, aku sekarang seorang pemberani. Alhamdulillah, Ya. aku sudah jadi pemberani lagi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa barik lami. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Lisya Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Jayapura, yaitu keluarga Bapak Rusdi. Ini Bapak Rusdi, ini ibu dan juga ini putri bungsu, yaitu Safa, umur 12 tahun dan baru saja menyelesaikan ujiannya ya. Mudah-mudahan nanti masuk SMP favorit. Mau nggak pindah ke Jakarta? Di Jayapura. Nah, Bapak dan Ibu merasa prihatin dengan kondisi Safa karena Safa ini sering mengalami hal-hal yang di luar kendali. Misalnya bertemu dengan orang baru tiba-tiba merasa ketakutan dan badannya gemetar. Kemudian suka tiba-tiba menangis. Tapi anaknya sendiri tidak merasa sedih gitu. Jadi ini di luar kendalinya Safa gitu. Safa bisa ceritakan nggak sayang apa yang dirasakan yang Kamu lihat orang menangis itu gimana? itu ketakutannya tuh setiap lihat orang yang baru dikenal atau orang yang sudah dikenal juga takut? Yang baru dikenal aja sih. Tapi kalau om kan sudah kenal, maksudnya orang yang banyak. Itu karena belum terlalu dekat. Itu melihat orang dalam keadaan satu orang ketemu satu orang atau di keramaian? Di keramaian. Oh, jadi ketakutannya tuh di keramaian. Iya, Misalnya datang ke mall banyak orang gitu, iya takut. takut. Makanya ibu nggak pernah ngajak ke mall ya? Nggak Iya, mau? dia nggak mau. Kalau Kalau dibawa nggak mau. ke masjid saja gemetar kok sholat, Oh iya, katanya Kalau waktu lihat, diajak sholat kemarin Iya. sholat tarawih ya? gemetar. Itu kenapa? Nggak tahu juga, tiba-tiba gemetar sendiri. Padahal emang nggak ngerasa takut. Padahal Safa ini pintar loh. Beliau ranking 1 di sekolahnya, ya kan? Iya. Tapi ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi yang sampai detik ini masih menjadi misteri ya. Apalagi yang ingin diceritakan Bapak atau Ibu mungkin kalau Safa mungkin lupa. Mungkin itu ya, sering sakit perut ya. Iya. Sakit perut, sakit pusing, itu rutin sudah itu. Walaupun tidak sedang menstruasi. Iya. Tidak ya. Oh, sakitnya kayak apa, Safa? Tiba-tiba sakit aja gitu. Kadang sakit banget. Apa kayak melilit, Iya. mual atau melilit sih, mulas gitu? melilit. Beda dengan sakit menstruasi. Beda. Beda ya. Terus kalau yang sakit kepala itu kapan terjadinya? Pusing. Mendadak gitu tiba-tiba. Iya, mendadak. Walaupun sudah minum obat tetap pusing. Kadang tetap, kadang sembuh. Jadi terganggu ya. Ya, terganggu. Terus katanya Safa juga pernah mimpi didatangi kuntilanak. Coba dong ceritakan. Tiba-tiba sih dikejar. Oh, bukan hanya ketemu, tapi dikejar juga. Iya. Terus lari. Larinya kemana? Naik pohon atau Nggak ada jalan, jadinya hitam semua. Jadi pas lari di depan Safa hitam. Iya. Terus kebangun. Iya, lama-lama. Berapa kali itu mimpi dikejar kuntilanak itu? 2 kali sih. Tapi pernah cerita nggak tentang mimpi itu ke mama atau ke papa? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ibu pun nggak tahu kan? Enggak sama sekali. Tadi pas datang dia cerita sama Ismi. Apalagi yang barangkali belum pernah diceritakan ke mama dan papa. Jangan takut kalau di sini kita Iya. semuanya sayang sama Safa. Kayaknya nggak ada sih. Misalnya nih ketemu temen sekolah nih, kan sudah kenal berarti kan? Itu takut nggak? Enggak. Kalau ketemu misalkan karyawannya papa? Takutnya sama yang laki-laki doang sih. Oh gitu. Misalkan orang baru tapi perempuan, nggak takut? Takut aja, tapi kalau karyawannya bapak cuma laki-laki yang saya takut.
Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Bapak apa nih dengan kondisi Safa ini? Ya takutnya dia kan terpengaruh di mentalnya, Bu. Kalau sudah minder lama-lama kan dia tidak mau keluar rumah, kita kan tidak tahu anaknya bagaimana nanti. Saat ini memang anaknya sering menyendiri ya, Pak? Menyendiri, kita ajak keluar mau ke keluarga juga, lebih baik dia di kamar. Gitu. Mau ke mall saja, biasa kalau anak-anak begini kan kita ajak ke mall kan senang tuh. Mau main ke apa, nggak mau, lebih baik dia di rumah. Tapi pernah diajak berobat Pak ke dokter gitu? Kalau ke dokter Ke dokter ya. sudah, sampai suhu USG apa semua yang sakit perut sudah apa. ya? Iya sudah, tapi ya tidak ada juga yang aneh di dalam ininya. Kalau yang pengobatan di luar medis apa sudah pernah? Atau emang niatnya hanya ke sini aja mencari taunya? Iya. Kalau sama kakak-kakaknya gimana Safa? Enggak takut. Nggak takut dan nggak pengen menyendiri ya? Enggak. Ngumpul ya ngumpul bercanda gitu. Iya. Tapi kalau sama temen memilih sendiri? Kalau sama temen juga ngumpul aja. Cuma kalau di rumah aja malas keluar ya? Iya. Ya, waktu itu kan Bapak sempat kirim foto Safa ya. Iya. Terus Panglima sempat pantau memang ada yang mengikuti gitu. Bapak sempat sampaikan nggak? Tidak, soalnya waktu itu kan saya bilang Mbak Ratna dia kan mau ujian, jadi saya jaga dia punya mental jangan sampai Benar. terganggu dia dengan pelajaran, toh dia kan mikir. Iya, benar. Nah, jadi saya ini saja Diredam sendiri ya? sendiri saja. Kita kan nggak kasih tahu mau ke sini juga nih. Oh iya. Waktu dibawa ke sini bilangnya mau diajak jalan-jalan ke Jalan-jalan ke Bogor. Bogor, iya. Terus gimana perasaan Safa setelah tahu ternyata sini adalah markas Mata Langit? Ya udah Tahu biasa nggak aja sih. Tentara Nani siapa? Tahu nggak? Ini artis. Tahu. Hah? Pernah lihat Tentara Nani TV nggak? Nyanyi tuh. Nanti kalau lupa buka di YouTube ketik Ratna Listi ntar biar lihat video Tante Ratna nyanyi. Nah terus ternyata setelah dibawa ke sini Mata Langit, kok tahu Mata Langit? Emang udah pernah nonton? Pernah waktu Bapak lagi nonton ngeliat. Saya menteri bukan Gitu. konten. Ternyata di Mata Langit. Tapi sempet takut nggak tadi kan? Berarti kita orang-orang baru nih. Iya tadi sempet takut sih, sempet gemetar. Terus habis itu Matanya saja masih macam agak gimana gitu. Kayak khawatir ya, cemas ya. cemas ya. Cemas tapi nggak tahu kenapa sih kok saya cemas gitu. Ya. Iya. Tapi Safa pernah berpikir nggak, kok aneh sih diriku ini kenapa sih gitu? Pernah aneh nggak dengan diri sendiri? Selalu sih. Penasaran ya sebenarnya. Iya. Baik Safa, nanti hari ini kita akan ungkap apa yang sebenarnya terjadi sama Safa. Sebelum kita lihat dan Safa bisa ngobrol sendiri nanti dengan makhluk yang ada di badan Safa, biar Panglima pantau dulu. Silakan Panglima, ada apa sebenarnya di badan Safa ini? Saya melihat dari sepanjang pembicaraan tadi, memang gangguan seperti yang kayak kuntilanak merah yang masuk dalam mimpi Salpa itu memang ada ya, gangguan itu saya lihat. Tapi Salpa ini sebenarnya disenangi oleh makhluk halus yang berwujud nenek-nenek tua. Saya melihat tadi kayak ada satu perkampungan, ada aliran sungai di perkampungan itu, ada gunung yang sangat tinggi. Ya itu saya nggak tahu itu di wilayah mana. Di situ hidup kayak ada penduduk masyarakat, tapi masyarakat makhluk halus. Ada perwujudan nenek-nenek, habis itu ada banyak anak kecil saya lihat di situ. Saya lihat lagi ada keris sebegini panjangnya, tapi keris itu keris emas gitu. Keris itu keris emas. Nah si Salpa ini disenangin sama nenek-nenek itu, kayak mau dibawa ke tempatnya alamnya mereka gitu. Dianggap sebagai cucunya? Dianggap sebagai cucunya, tapi berefek pada jiwa dan fisik Salpa yang belum kuat menerima itu, menerima perbedaan energi tadi. Jadi ini sepertinya ada masuk sangkut pautnya juga dengan leluhur-leluhur kedua orang tuanya juga. Jadi saya lihat itu memang kayak ada, biasanya kalau keris emas itu perlambang bangsawan ya. Oh iya. Melambang bangsawan, melambang kerajaan yang kerajaan tua saya lihat gitu, yang di bawah kaki gunung, tapi perlambangnya ya banyak makhluk halus di situ. Penyebabnya adalah nenek itu suka. Kenapa dia suka gemeter? Karena memang namanya orang tua ya, nenek-nenek kan untuk berdiri aja sulit. Iya, betul. Kadang-kadang di jalan kan suka kayak nenek-nenek juga tuh bongkok gini. Kayak sulit, lemes gitu kan. Apa rasa lemas juga kadang-kadang? Oh iya. Tapi dianggap cucunya. Dan di situ juga ada kayak burung Raja Wali saya lihat, kayak ada burung elang gitu, di tempat itu gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya makhluknya. Ada ikan mas juga saya lihat di kampung itu gitu. Artinya memang disukai. Dan ada naga juga lagi saya lihat di situ. Oh ramai ya. Itu bukan berasal dari kiriman berarti? Bukan. Oh bukan ya. Bukan. Sosok leluhur yang menyenangi dia, tapi dia sendiri belum siap. kuat gitu sebenarnya. Nah, makanya dia gemeter, ketengah orang kayak ketakutan, karena interaksi makhluk itu kan dengan sesama manusia kan memang berbeda ya. Apalagi kayak anak kecil, bocah-bocah kecil kan nggak semuanya suka berani sama orang-orang yang dewasa gitu. Makanya dia kayak ketakutan kayak apa. Hawa si bocah dengan hawa si nenek-nenek tadi yang berkembang di dalam tubuh menjadi sebuah energi yang seperti itu gitu.
Ini juga Itu yang terlihat Bapak saya ini gitu. Pasti juga penasaran ya Bu ya, apa yang pernah terjadi dengan putri kesayangannya Allah. Allah. Ayo siapa? Jangan dekat di sini pegangan Tante Ratna. Tangannya dingin nih siapa? Assalamualaikum. Ini adalah makhluk yang mengganggu Assalamualaikum Siapa? Boleh tanya-tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pegangan Tante. Bisa ngobrol kita? Ini apa makhluknya, Panglima? Laki-laki nih, tinggi, pakai topi ya begini tuh kayak Ayo topi kuncup. deh. Assalamualaikum. Kamu yang mengganggu Safa ya? Bisa menjawab salam kami? Nggak mau jawab. Anda siapa? Coba bangun, duduk, kita bicara baik-baik. Anda siapa? Kenapa tangannya terikat? Tangannya diikat ya? Tolong, udah tolong dia Panglima. Kok tolong? Tolong kenapa? Emang kamu kenapa? Tolong kenapa? Kamu sedang diikat, siapa yang mau ikatnya? Laleo. Laleo. Laleo apa? Apa itu, nama orang atau nama apa? Pemimpin kami. Nama pemimpin kami. Memimpin kalian. Hubungannya apa dengan ini? Dengan siapa? Dengan Safa? Mereka menyukai Safa. Tuh kan. Namun mereka memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya tidak suka melakukan itu karena saya menyukai anak itu dan saya berusaha untuk menjaga. Oh, gara-gara kamu ingin menjaga anak itu, kamu yang dimusuhin. Panglima bantuin, mungkin dia dihukum sama pimpinannya dia kali. Jadi kalian sebenarnya ditugaskan untuk menyakiti Safa. Rasa sedih, rasa beban, pikiran membuat anak itu sensitif. Panglima, Apa yang kami rasakan. dia nangis nih. Lihat keluar air matanya. Coba kamu duduk yang benar nggak bisa. Duduk yang benar nggak bisa. Mungkin ini yang dirasakan Tangannya jangan Safa ya, digitukan. Safa suka Sakit tangannya nanti mediator saya. Coba, Ini bukan saya yang melakukan tangan siapa yang ikat? ini. Siapa yang ikat kamu? Coba bantu Panglima biar lepas dulu. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian dan pimpinan kalian. Pemimpin kami selesai dari sebuah hutan yang dimana hutan itu amat disegani. Hutan yang sangat disegani di daerah mana? Wai, Wai. Wai nggak tahu. Daerah mana? Puai. Bapak daerah Jayapura ada. Ada Puai. Kalau Puai itu Oh, Puai. Puai. Ada hutan sana. Iya, itu hutan Oh. gunung. Itu Gunung, hutan bener disegani ada di gunung. sana. Ya betul itu ya, di Puai itu. Di bawah kaki gunung ya? Yang saya lihat tadi ya? Terus bagaimana bisa akhirnya kalian sampai mengganggu Safa? Memangnya Safa pernah datang ke situ? Pernah datang ke sana? Mimpi. anak telah datang melalui alam sadarnya Maksudmu mimpi yang masuk ke Safa? dengan bertemu seorang wanita Iya. yang mencoba untuk Wanita yang mengejar Safa itu? Kuntilanak itu? untuk mengambil jantungnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kuntilanak itu ngejar Safa mau ngambil jantung Safa? Untuk apa? membangun. Aku bukan seperti mereka. Iya, tapi kamu tahu kan rencana mereka? Saya menyukai anak itu karena anak itu pintar. Iya, pintar Safa lagi satu. Anaknya punya hati yang sungguh mulia, Anak baik dia, soleha. membuat orang sekitarnya merasa senang dan nyaman. Iya ya, membuat orang sekitarnya merasa tenang dan nyaman. Sesuai dengan namanya, tenang ya kan Safa. Kalau begitu kenapa Safa mau diambil jantungnya? Untuk apa itu? Itu ritual. Ritual. Siapa yang melakukan ritual itu? Kenapa Safa yang jadi ininya, mau dijadikan persembahannya? Karena dalam bangsa kami, anak kecil lebih mudah tidak diambil. Anak kecil lebih mudah untuk diambil jantungnya. Kok harus jantung? Itu sudah tradisi bangsa kami. Dan jantung itu akan dibawa ke sebuah tempat Terus? mati. Sebuah kabupaten Kabupaten.
Mapi. Mapi. Ada Pak. Ini Merauke. Apa itu? Nama sebuah Mapi itu kabupaten. kabupaten di Merauke. Oh iya. Tapi jauh dari Jayapura. Itu jauh dari Jayapura. Untuk Kaitannya apa? Untuk apa? Itu ritual apa itu? Mana benar itu? Sesat itu? Jangan coba kamu bicara. Untuk apa itu? Itu suatu penghormatan. Itu saya lihat ada keris emas itu apa itu? Milik siapa itu? Milik pimpinanmu. Laleo. Laleo namanya. Laleo nama pimpinanmu. Iblis jahat yang memimpin semua golongan bangsa kami. Ini kelompok Yang iblis. mencoba untuk mengambil semua jantung anak. Itu dilakukan oleh manusia tadinya. Ya, manusia yang lakukan. Berarti ada pelakunya ini. Hah? Iya. Yang jelas kamu kasih keterangan. Jangan simpang siur kamu kasih keterangan. Yang jelas. Lalu kenapa kalau target anak kecil kenapa Rusafa? Anak kecil kan banyak di sana. Yang pintar juga banyak. Dengan tidak sengaja anak itu masuk di suatu tempat yang mana tempat itu adalah wilayah bangsa kami. Anak itu masuk dengan alam bawah sadarnya. Maksudmu, Safa pernah datang Mimpi. masuk dalam mimpi masuk ke sini? Oh, dalam Kan mimpi. enggak, lah kalau mimpi kan Dan enggak. kita pun, semua golongan kami pun tidak mengenalnya. Namun tiba-tiba anak itu datang. Yang bawah siapa yang bawah? Kok bisa datang ke alam kalian? Yang bawah siapa? Kan namanya tidur. Kamu kalau tidur jangan mau berdoa ya. Gak mungkin dia jalan sendiri kalau nggak ada yang Coba. tuntun. Yang bawah siapa? Nggak ada yang bermain di dalamnya itu nggak mungkin. Pasti ada yang bermain yang dalam ini dia, dalam alam mimpinya. Bangsa kalian yang bermain pastinya itu. Kalau Safa mau tidur berdoa kan enggak. Ayo coba mungkin. bawa. Kenapa dia gemetar-gemetar berdiri? Dia gemetar, ketakutan dia lihat orang. Apa sebabnya? Coba jawab. Itu maksud takut kami. Itu rasa takut kalian. Takut terhadap apa? Laleo. Laleo. Jadi kalian takut sama pemimpin sendiri. Mimpinya. Pemimpinnya apa namanya? Zolim. Laleo. Apabila saya tidak bisa melakukan apa yang ia perintahkan, saya yang akan mati. Oh, kalian dihukum. Emang diperintahkan untuk apa? Ini gemeteran terus nih badannya itu. Ini belum detail dia kasih informasi. Ayo jangan setengah-setengah. Emangnya kalian disuruh apa? Dan kenapa kamu tidak mau melakukan perintahnya? Berarti dia ditargetkan ini. Nggak mungkin dia jalan sendiri mendatangi Itu dia. suatu tempat dalam mimpi. Kalian mencari sendiri sasaran kalian. Kalau nggak ada, Jangan dijebak ini. kalau tidak ada yang menyuruh dan dituju gitu. Ayo Berarti ada ngomong. pelakunya ini. Kita ada manusia nih yang bersekutu ya melakukan ritual itu. Itu nenek-nenek yang ikut siapa? Itu yang menguatkan anak itu. Oh gitu. Justru nenek itu yang menguatkan, bukannya yang membuat rasa takut. Ayo jelaskan gimana ceritanya, kenapa Laleo itu sangat kejam sama anak buahnya sendiri. Itulah dia. Emangnya pernah kamu lihat sendiri temanmu dihukum sama dia? Diapain? Pandangannya pun bisa membuat kami mati. Oh, hebat banget pandangan dia bisa Sakti membuat dia. kalian mati. Pandangan bisa membakar. Dipandang terus tiba-tiba hangus apa gimana? Coba ceritakan, jangan takut. Kamu takut ya? Tenang, di sini aman. Kalau kamu nggak jahat, kamu nggak akan dihancurkan. Panas. Panas. Jangan digigit Jangan ini. digigit itu jarinya itu. Coba ceritakan kaitannya ini loh dengan Safa. Kenapa bisa Safa yang Berat jadi banget dia target? bicara. Susah ya. Kayak berat. Coba kamu panggil temenmu yang bisa ngomong. Kami butuh informasi. Kayak kayak dia Apa? Diintimidasi, diancam, diikat gitu supaya jangan dia ngomong. supaya nggak terungkap. Dari awal masuk tadi, lehernya kayak dicekek. Iya, dicepat diikat. Tangannya kayak di lantai. Saya minta tolong Bang Lima. Tolong katanya. Bantuin Bang. Allah. Jadi nggak bisa kasih informasi. Oh, dipelintir. Allah Aduh, udah Akbar. dipelintir, Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Angkat lagi. Oh, dipelintir ya. Melintir nih, tangannya aja melintir nih. Gun. Jadi mau diginiin nih, krek Iya. leher. Coba Jadi minum dulu, apa minum. namanya? Istirahat dulu. Raw terus ya. Biar informasinya nggak dibuka gitu, sengaja gitu, diupayakan biar dia. Biar rahasianya nggak kebongkar. Allah Akbar.
awas. Coba tenangkan dirimu. Siapa kamu? Ini jangan-jangan anak itu ya? Yang perempuan itu tuh. Oh, yang perempuan yang ngejar Safa. Baik, kamu Kaita. Ih, bahasa apa ya ini? Apa itu? Bahasa apa itu, Pak? Moi. Ya, bahasa apa ya? Bahasa jin. Sumatera gitu kali ya? Assalamualaikum. Nggak bisa jawab salam kami? Berarti benar ya, Anda yang ngejar Safa di mimpinya? Ini lihat ke Bapak, kayak gitu. Anak hutan tidak suka keramaian, toh. Maksud kamu siapa yang anak hutan? Anakmu adalah anak hutan. Jangan dibawa ke keramaian. Tidak suka menjumpai orang-orang. Tidak usah berkawan, tidak usah bersama orang-orang manusia ada hutan kau. Safa bukan anak hutan. Kamu kali yang anak hutan. Bapaknya anak hutan, anaknya pun jadi anak hutan. Pak, Bapak kalau nggak Hutan di mana? tanya aja, konfirmasi. Hutan mana? Bila bertemu, bukan? Pernah bertemu? Bertemu anakmu. Anak kau itu adalah anak wanita. Wanita muda, belia, suci. Iya. Samalah. Kau ingat tidak? Benar-benar dia berupaya kau untuk menempuh semua cara. Kau selamat. Sekarang lagi kau bawa anakmu ini untuk buat cerita itu supaya diketahui ya. Dan tutup supaya tidak lagi terluka. Enggak, insya Allah yang kali ini nggak akan rusak filmnya. Kamu berarti termasuk yang mengganggu Bapak waktu itu ya? Kita mau ungkap kasusnya Bapak nggak dikasih izin. Apa ini? Kamu tuh suaranya memekakan telinga ini. Kita tidak paham ini ceritanya Iya, apa coba sebenarnya ini. Biar jelas gitu. Apa titik masalahnya apa ini Ini sebenarnya? permasalahan dibawa dari hutan kembali kepada kehidupan manusia. Iya. Maksudmu hutan itu hutan Hutan mana? yang pernah kau datangi, kau ingat dulu? Waktu Bapak masih dinas. Hutan mana? Bapak pernah tugas Hutan di mana? sudah disebut lagi tadi dulu, tadi ya. Tadi hutan. Bangsaku, anak buahku mengatakan yang tadi kau kata itu hutan dan gunung yang kau lihat itu ada tempat kami di sana. Hutan Puai. Ya. Oh iya ya, Puai. Maksudnya saya bikin salah apa di situ hutan Puai itu? Pernah kau masuk ke dalam hutan itu toh? Iya, Pernah tugas dulu Pak. iya. Lu kau ada apa-apa dulu di sana? Bapak tugas apa dulu? Ngepos saja, ngepos. Oh, Lu apa yang kau makan di sana? mungkin Bapak pernah karena di hutan ya, mungkin nggak ada makanan terus berburu atau gimana gitu Pak? Bisa juga. Iya lu kan? Pak, udah lama. Nah itu, Gimana ceritanya? Yang menurut versi kamu? Apa urusannya dengan makanan? itu lain urusan dengan malu sama malu juga. Kalian masa tersakiti waktu Bapak tugas di sana? Kau makan apa segala itu yang ada di sana? Makan apa? Bapak lupa coba. Bapak yang diingat Bapak apa coba? Makan apa? Makan binatang juga bos, makan. Binatang, rusa. Ya? Iya kan? Berburu rusa ya? Terus? Pernah dapat bukan tempat Iya, itu? Maksudnya bukankah yang lain juga sama berburu rusa? Iya. Kau iya dengan ceritamu dulu. Apakah ada rusa? Bersedih, menangis bersama seekor anak rusa. Saya tembak. Anak rusa yang kau tembak itu menghilang. Itu Bapak menembak anak rusa tapi hilang rusa anaknya itu. Induknya. Hidupnya kau bunuh. Karena tinggal di Tapi hutan. kan kita tidak tahu dia punya anak. Tidak tahu, memang tidak tahu, tapi aku mengikuti anakku itu biar menjadi anak hutan yang tidak tahu apapun demi terjadi padamu dan anakmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak suka keramaian, tidak suka. Aku mau diam diri saja. Maksudnya anak rusa yang induknya ditembak sama Bapak, diburu itu anaknya sedih ditinggal ibunya. Itu ternyata makhluk gaib gitu. Memang dia menghilang, tidak tahu ada di mana tuh. Yang kau lihat itu tadi itu sebuah air, itulah tempat kami karena matinya di tempat itu. Sungai betul yang saya cerita. Sungai ya. Tapi anak rusanya hilang nggak ketahuan di mana. Anak rusanya setelah rusa kita dapat yang orang kampung bilang ini punya anak karena dia lihat air Air susu. susunya itu dulu. Kita cari lagi di
tempat yang awal sudah nggak ada. Ya, itu kan makhluk hidup. Kan nggak tahu kita. Kita kan mau diperbolehkan untuk makan. Kita menyerupai bangsa itu. Oh, menyerupai. Ya mana Bapak tahu ya Pak ya? Oh, menyerupai. Itu jelmaan berarti? Ya, Jelmaan? ya. Kalau lagi di hutan kan mungkin. Kalau sudah berbentuk bangsa yang terwujud, kami itu benar-benar tidak bisa tertolong. Oh, Untuk menembus alam kalian sudah sulit. Kami bermain-main. jadi kok bisa kalian masuk ke alam kami? Akhirnya ketembak sama Bapak, kan berarti bukan salah Bapak dong? Itulah. Namanya di hutan kan pengen bertahan hidup. Justru aku melindungi supaya dia tidak lagi terkena orang-orang di luar sana. Banyak orang yang jahat. Takut. Kamu melindungi Takut. Takut. Kamu melindungi siapa? Melindungi siapa? Kaitannya apa? Kamu ikut Safa? Iya. Oh, jadi apa yang dirasakan anak rusa itu dirasakan oleh Safa? Ketakutan, gemeter. Datang pada saat dia kotor. Maksudnya pada saat menstruasi, halangan. Pertama kali dia datang bulan. Dia datang dalam hidupnya. Jadi mimpinya itu ingat nggak Safa? Waktu mimpi dikejar tuh pas lagi datang bulan. Iya. Oh iya benar. Berarti yang menjelma dalam mimpi perempuan itu kamu? Bukan. Itu siapa lagi? Itu mau menjatuhkan dia dulunya. Oh, menjatuhkan. Karena dia melindunginya. Karena itu kalau saja hanya ada perempuan itu kau sebut dengan yang Kuntilanak. kuntilanak karena berkaitan dengan pekerjaan, dengan teman, mau menjatuhkan bapak. Oh, jadi ini ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak. Jadi ada teman kerja Bapak yang jahat ke Bapak. Ada yang jahat tapi sudah tidak lagi ya. Aku takut dah. Ya kan sudah pernah diobati dulu Bapak. Tidak mau aku tahu, aku takut dengan orang-orang, aku takut dengan manusia. Kenapa? Bangsa kami itu selalu takut dengan bangsa manusia. Kau tahu, karena kami tinggal di dalam hutan itu sepi. Kalau ada manusia pasti akan mengejar kami dan membunuh kami. Itu yang terjadi pada dirinya. Takut saja selalu bertemu dengan orang baru itu takut. Tapi itu kau selalu dilindungi oleh nenek tua itu. Nah itu siapa nenek itu? Aku bilang aku tidak jahat, aku hanya butuh tempat berlindung. Karena ini adalah tanggung jawab dari bapamu. Aku diperbolehkan ikut tapi dia takut dengan keramaian. Iya. Kamu tidak jahat. Semakin orang banyak itu semakin dia. Tapi sifat kamu jadi ngopi ke Safa. Apa yang kamu rasakan dirasakan Safa. Saja saat itu Terus kamu pertama kali waktu kecil dia sangat suka keramaian. Iya, kecilnya suka Iya. ramuan. Dan ini Senang bermain-main di taman. hanya suka. beberapa tahun yang belakangan ini ya. Mau. 4 itu. Semenjak dia datang itu darah kotor itu Pasti pasti sejak Aku akil balik. datang. Sejak akil balik menyatu ya. dalam dirinya. Karena waktu dia belum datang masih suci aku takut. Tapi kan waktu saya tembak rusa itu kan saya masih bujang. Itu tidak ada urusan. Mau bujang mau apa? Tapi kau ada titisan. Darah mengalir dalam darahnya. Siapapun yang ada di dalam darahnya itu adalah tanggung jawab. Dia adalah darah dagingmu. Tapi kan salah saya, bukan salah anak saya. Walaupun itu adalah salahmu, tapi dia adalah darah dagingmu sama juga anak. Kau tidak berpikir bahwa ini aku. Bagaimana aku nanti bisa disusui dan makan? Aku butuh perlindungan. Maka aku ikut denganmu. Maka aku menghilang. Sampai pada saat dia datang, itu dari yang kotor aku bisa menyatu dalam dirinya. Perjanjian itu terjadi sejak dulu. Perjanjian. Hukum alam itu ada. Saya tidak pernah berjanji. Kau tidak berjanji, tapi hukum alam itu ada. Yang mau bilang perjanjian itu antara siapa dan siapa? Aku Dengan dengan leluhurku. Ikutlah kau bersamanya. Jika kau tidak ada lagi perlindungan, maka ikutlah dengannya bersama keturunannya. Oh gitu. Kamu disuruh untuk mengikuti bapak atau keturunannya gitu. Anak gadisnya. Iya ya, anak gadisnya kan bapak ada 3 ya. Iya. Kakak-kakaknya kenapa nggak kamu ikuti kakak-kakaknya? Dia, aku memilih dia yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu pasti paling disayang. Gitu ceritanya. Yang membuat Safa tiba-tiba menangis, kamu juga. Ya, karena tidak suka melihat orang-orang baru. Melihat orang-orang baru itu tidak suka. Takut, saya takut. Seperti sama kali aku melihat kau dan teman-temanmu. Terus saya itu lihat bapak dulu. Lari sekuat-kuatnya. Tetap saja tidak bisa. Sebentar, tadi yang masuk ke badan Igun itu dia siapa? Kenapa dia diancam nggak boleh cerita? Ya, dia tidak boleh bercerita. Kenapa? Karena ada juga orang jahat padamu. Kau tahu siapa teman itu? Teman yang kau tolong itu, tapi dia jahat padamu. Kenapa kok jadi Igun yang jadi mau disiksa tadi sama yang jahat itu? Tidak boleh cerita, karena memang dia mau dijadikan salah satunya, sasarannya. Ketika kau tidak bisa lagi diambil, maka dia yang mau digunakan. Karena memang sudah ada di rumah itu. Apa yang sudah ada di rumah? Di rumah tempat tinggal bapak sekarang? Ya,
Iya, pada saat itu memang mau mengejar dimanapun kau berada. Oh, ini Jadi yang terlihat kiriman. yang lemah itu siapa? Ya, dia yang lemah. Oh gitu. Ini kiriman yang dari teman kerja Bapak. Iya. Dikirim ke rumah, ke Bapak nggak bisa, terus kena ke anak Bapak. Tapi dia dilindungi oleh nenek tua itu. Nenek tua. Nenek tua itu siapa sebenarnya? Aku nenek tua itu. Dari mana nenek? Dari mana kau anakku? Nenek, Di mana darahmu mengalir dulu ditumpahkan untuk kau dihadirkan di muka bumi ini? dia orang tua Bapak dari mana? Dari campur ada K, ada Dobo. Nenek Ini dari dari mana? Dobo apa dari K? Oke, K. Hotel Ibra Ibra. Kayak itu di mana? Tual. Aku melindungimu. Aku minta maaf kepada kalian. Aku yang menutupinya. Kenapa nggak boleh diceritakan, Nek? Tidak boleh ceritakan, karena ini berat baginya. Tapi kalau untuk anaknya silakan. Iya, ini kan sekarang kita sedang memperjuangkan Safa nih biar nggak diganggu. Kasihan, Ya. dia masih panjang perjalanannya. Tidak apa-apa. Aku melindungi anakmu. Melindungi juga kau. Semakin tua, semakin kau beribadah bagus kau. Kita harus menghormati orang-orang yang beriman, walaupun tidak sejalan. Maksudnya nggak seiman tuh gimana? Walaupun dikelilingi kau banyak orang-orang yang tidak sama dengan kau. Oh, di daerah Bapak. Tapi dalam pekerjaanmu kau tetap melindungi mereka. Termasuk nanti pulang itu Iya. kan Betul sekali. Oh iya. Agamanya kan lain. Beda. Tapi itu tanggung jawabmu. Ini sangat ketakutannya sama seperti kau ingat tidak? Dia bergetar. Iya, gemeteran. Ketakutan. Itulah karena memang dia terbawa dari masa lalumu. Kasihan. Menghadapi Safa. tidak. Ini satu pembelajaran untukmu supaya kau lebih berani lagi. Ayo Safa semangat. Sinilah kau nak. Dekat-dekat ini nenek. Dia nggak jahat ya. Jangan takut, maju lagi. Kau lihat ini siapa? Bapak, Yang keras kau bicara. bapak, Bapak. Apa yang kau lihat dari dirinya? berani. Berani? Bapak kau berani? Dari mana kau tahu dia berani? Pada dalam kesehariannya terlihat di depan mata. Iya, Bapaknya seorang pemimpin yang berani. Anaknya lihat sendiri. Tidak juga, dia bukan seorang pemimpin yang sebenarnya, tidak juga. Oh jadi? Tapi dia menjalankan tugas dengan baik. Dia sesuai dengan keyakinannya, ini benar-benar. Walaupun pada saat itu dia merasa ini tidak benar. Benar. Bertentangan dengan dirimu sebenarnya. Bapak paham ya? Paham. Itulah yang terjadi. Jadi ketakutan yang dia miliki adalah ketakutan di masa lalu. Orang-orang di belakangmu. Musuh-musuhmu. Orang-orang yang pernah. Dan juga makhluk-makhluk yang pernah kau seset. Kau saset. Saya segitu macam kerjain begitu kayak rusak tadi tuh. Oh iya iya. Selama kau benar, kau jangan merasa takut. Sama-sama manusia tidak boleh kau takuti. Kau percaya Tuhanmu? percaya. Punya kau Tuhan dalam hidupmu. Siapa Tuhanmu? Allah, Allah. Kau percaya Allah? percaya. Lalu siapa yang kau takuti dalam hidup? Allah, Lalu kenapa kau takut dengan manusia? gak tahu. Justru Jadi itu di Nek, luar Safa kendali nggak dia, tahu. di luar kendalinya. Saya sedang bicara dengan dia supaya iya, dia iya. bermain dengan pikiran dan Ya udah. hatinya. Ayo Safa berani jawab. Supaya hati dan pikiranmu bisa satu kuat. Jangan Karena takut, kau jawab. takut dan pikiranmu sendiri, bukan hatimu. Hatimu mengelak, pikiranmu melawan. Takut saja. Kau percaya Al-Quran? Percaya. Kau bacalah surat itu dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 175. Kau tahu itu isinya apa? Setan itu sedang menakut-nakuti bersama teman-temannya. Dia bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai bayangan apapun. Itu adalah setan. Tapi takutlah pada Allah, karena orang-orang yang beriman hanya takut kepada Allah. Kau mengerti itu? Iya, Kau orang beriman tidak? iya. Lawan. Pikiranmu akan mengganggu jiwamu supaya kau menjadi manusia yang lemah. Tengok bapakmu, tatap matanya. Tatap, katakan, kau harus menjadi manusia yang pemberani. Kau harus menjadi manusia yang pemberani seperti Bapak nak. Ya, jangan takut. Kalau benar, tidak usah takut. Saya takut. Ya betul. Ya, Kalau kau salah, kau boleh penundukkan kepalamu. Dan menundukkan serendah-rendahnya hanya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Kau yakin itu? Iya, Yakin? iya, Berjanji kan? iya. Akan kuusir lagi itu, si anak kancil itu. Tidak lagi mengganggumu. Kubebaskan dia, supaya tidak mengikutimu. Karena rasa takutnya mengikuti dia. Dan mereka-mereka yang sudah tiada, pengikut-pengikut yang kau tahu. Bangsa-bangsa mereka mempunyai pengikut. Hingga pribadian dia, anak muda. Ya, ya. Mereka yang tewas di tanganmu, takutannya menyelimuti jiwanya. Jangan katakan kenapa harus dia. Ini sudah permainan Allah, tidak boleh kita mengingkari. Supaya menyempurnakan dirimu. Begitu nak? Paham nak? Paham. Jadi harus berani, bapakmu ini berani. Di tengah hutan sendiri juga berani dia. Apapun dihadapi, benar tuh Bang? betul nek. Takutmu adalah dari pikiranmu sendiri.
Kamu ingat nak? Ketika kau merasa takut, padahal batinmu jangan menangis. Aku tidak mau menangis. Jadi perang batin ya? Aku tidak mau menangis, tapi pikiranmu terus saja mendorongmu supaya kau ketakutan. Iya, jadi perang batin sendiri. Kau itu sempurna anakku. Kau tepat memberi nama dia. Iya ya, Safa. Dia baik. Anak baik dia nak. Iya, tahu saya. Jadi dirimu sendiri, kau anak seorang pejuang. Pukul dirimu. Katakan, aku anak seorang pejuang. Katakan nak. Aku anak seorang pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ikutin nak, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak seorang pejuang. Aku anak seorang pejuang. Namamu siapa? Sebutkan. Fajriya Dini Safarini Renuat. Aku sekarang pemberani. Aku sekarang pemberani. Keraskan lagi suaramu nak. Yuk, Keras, lagi keras, Safa. keras. Keras yang Aku besar. sekarang seorang pemberani. Pemberani ya? Iya. Jangan kan? Tidak boleh takut lagi. Kalau kau takut, berarti kau termasuk golongan setan. Mau kau? Tidak. Mau kau? Tidak. Kau mau menjadi golongan setan? Tidak. Mau tidak? Keras lagi. Tidak. Mau tidak? Tidak. Berdirilah kau. Kasih dia ruang. Minta tolong mau. Oh iya, ayo berdiri Berdirilah. coba. Berdiri. Ikuti Mama bilang apa? Mama mau tahu kau. Lurus. Mama mau tahu coba. Apa? Katakan kau. Aku adalah seorang pemberani seperti bapakku. Aku adalah seorang pemberani seperti bapakku. Melompatlah kau. Lompat. Yang keras. Yang tinggi. Lompat. Lompat yang keras. Supaya Teriak. Aku seorang pemberani gitu. Teriaklah kau. Aku seorang pemberani. Lagi. Mana tenagamu? yang keras. Lompat Aku yang seorang semangat. pemberani. Iya. Itu bisa lebih keras Lagi. Kuat. Bagus bagus lagi nak. Aku seorang pemberani. Iya. Yakin kau? Ayo yakin jawab yakin. Iya. Yakin bilang. Yakin. Yakin jawab yang tegas. Sekarang kau peluk bapakmu. Bapakku sekarang pemberani bapak. Sepertimu. Peluk bapakmu. Aku sekarang seorang pemberani. Alhamdulillah, Ya, aku sudah jadi pemberani lagi. Aku tidak takut siapapun. Aku tidak takut. Karena ada Allah di dalam hidupku. Karena ada Amin. Karena ada Allah dalam hidupku. Mamamu mana? Katakan pada mamamu juga. Kenapa? Aku adalah hamba Allah yang tidak takut apapun. Karena ada Allah yang akan menolongku dimanapun aku berada. Selama aku bergantung kepadanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo katakan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana suara? Tidak dengar Iya. baik. Orang hutan berani. Orang Maluku itu suara kencang. Ayo katakan. Allahu Akbar. Dia itu mau dibentuk bagaimanapun dia memang tenang sesuai namanya. Tapi ada suara terdengar itu sudah bagus. Jadi salaman dulu dengan mama. Salam Mama, salam cium tangan. Sudah berani kau? Sudah. Tidak bergetar lagi? Iya. Sudah tenang kau? Udah nggak getar nih, tadi kan Sudah kebetulan. tidak lagi kau takut? Mamamu ini kuat. Walaupun aku tua, aku kuat mendaki gunung. Oh. Mengangkat kayu-kayu bahkan memegang senjata pun aku bisa. Menombak orang dari kejauhan pun aku bisa. Wow, keren ya. Sekarang masa kini harus perbaiki semuanya. Kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu semua cerita kisah anakmu. Iya. Memang semua tertutup pada saat itu. Nggak boleh dibuka Karena kenapa sih, Mak? perjalanan hidupnya. Aku tidak mau anakku dikatakan seorang pembunuh. Aku tidak mau. Aku khawatir nanti akan ada permasalahan baru orang-orang di masa lalu yang mengetahui tentang dia. Iya, iya. Balas dendamnya. Itu yang aku tutupi permasalahan. Kau mengerti maksudku? Iya, Pak. Makanya semua Makasih. aku tutup. Makanya macet video ya. Kalau ini adalah permasalahan bisa jadi pembelajaran orang Iya, lain. iya, iya. Jadi kalau di konten kita itu kalau untuk pembelajaran nggak hilang filenya, tapi kalau ada sesuatu yang memang harus ditutupi hilang filenya gitu. Dan ingat, pembelajaran ini adalah satu permasalahan sangat penting, yaitu ketika seorang pemburu datang ke hutan untuk memburu binatang di hutan, anak muda, Iya. jangan lupa terlepas semua atas milik Allah. Maka bacalah bismillah. Jika kehendak itu terjadi,
maka terjadilah. Lupa saya. Pada saat ya. itu kau terpancing emosi dalam dirimu. Karena nunggu udah lama mau maghrib baru saya lihat. Itulah pada saat maghrib dia ingin kembali pulang ke alamnya. Iya. Itulah kejadian nyata. Ini Untuk sangat pembelajaran sangat berarti untuk mereka itu. Jauh berarti ya? Jangan sekali-sekali di saat maghrib itu datang memburu binatang. Tidak boleh. Ya Allah. Pergantian alam itu, pergantian itulah dia akan malam, kembali. antara siang dan malam itu. Masih muda-muda, masih kacau tuh, belum Iya, ada iya. pembelajaran Tidak ini. apa-apa. Ini pembelajaran untuk yang saat ini Yang saat orang-orang ini. yang harus mengerti. Iya. Tidak main-main dengan hutan. Hutan adalah rumah kami juga. benar. Iya betul. Jadi saling menghormati, menghargai. Sama-sama makhluk hidup. Ya betul. Jadi bacalah bismillah semua atas kehendak Allah. Jika memang berkenan dengan Allah, semua akan terlindungi. Karena binatang itu pun dimakan tidak haram, diperbolehkan. Iya, betul, betul. Tapi bismillah itu atas izin Allah, karena itu adalah miliknya. Mintalah, semua harus diawali dengan bismillah, toh? Iya. Itu saja pembelajaran. Tidak takut lagi, nak. Cantik ya, siapa? Cucunya Mak cantik banget. Nek, Cantik. yang teman saya itu dia pulang kampung masih dendam tidak? Tidak usah kau pikir. Dia masih di kampung. Ya, tidak usah dipikir. Dia pun sudah tidak lagi sehat seperti dulu. Sudah payah juga dia. Makanya sudah tidak balik-balik ya. Tidak, dia payah, dia sudah payah. Tapi kalau saya kan tidak dendam dia, saya anggap sudah ini. Sudah, aku tahu itu. Aku tahu dirimu. Mama siapa namanya Mak? Belum dikasih tahu. Tidak usah lah. Panggil saja Mama. Itu Christmas itu apa itu? Punya siapa itu Christmas? Mak? Christmas. Punya aku lah. Oh iya. Hebat ada Christmas. Oh berarti tadi ngaku-ngaku katanya punya Aleo. Hebat ada Christmas. Leo. Itu dia memang ngomong buat semua itu Kacau. karena dia. Karena dia sudah lemah. Di badannya sudah tidak ada lagi dah. Kau lihat Sudah tidak perkembangannya sudah seperti usianya. Sudah beda dengan yang pertama datang. Dulu masih terlihat toh. Iya. Masih terlihat nunggu. Sekarang jadi dirimu Polos. sendiri. Iya, iya. Atas dirimu. Iya. Tidak ada yang lain. Ada yang lain. Kau sudah merasakannya bukan? Lebih tenang tapi Pak ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Dan kau pun sudah tidak usah takut. Kau diuji kesabaran. Menjak kamu datang ke tempat ini. Berapa lama kau menunggu? Lama bukan? Iya. Lebih lama waktu kamu datang ke sini awalnya. Ini lebih parah Iya, lagi. di pesawat delay 7 jam. Oh iya ya. 7 jam delay kata Bapak. 10 jam lah. 10 jam. Astagfirullah. Sejauh mana kau bersabar? Cobaannya betul-betul. Ujian mau kemari ya. Di Makassar 7 jam. Jam Hampir 2. saja mau kembali. Oh Hampir abang mau saja mau membatalkan. kembali. Tidak usah lah. Bagaimana mau bersabar? Setengah hari menunggu. Setengah hari. Lama itu loh. Harusnya sudah sampai. Tapi kesabarannya membuahkan hasil ya, nggak Ya. sia-sia. Alhamdulillah. Sudah begitu saja. Jadi minta maaf kemarin itu memang sengaja dihapus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ini yang hapus. Ya bagaimana? Aku melindungimu nak. Bagaimana kalau kau disebar luas ke Iya, takutnya pekerjaan? nanti ada yang Orang itu ya. Berbahaya juga itu. Banyak nyawa-nyawa di tanganmu. Bahaya. Mau kau keluarganya mencarimu? Tidak dong. Lebih aman bukan? Iya sih betul. Iya. Ya, kalau ini Yang enggak penting apa-apa kau ini. sehat. Amin ya. Penting kau sehat. Dia minta maaf. Ini tidak ada maksud. Iya, ya enggak apa-apa. Ini untuk kebaikan bersama. Benar. Begitu. Kalau ini sudah cerita memang harus jadi satu ilmu untuk manusia yang lain. Pembelajaran supaya kita orang tua lebih hati-hati. Ya. Itulah semua atas izin Allah. Maka mintalah izin dulu kepada Allah melakukan apapun. Milik Allah semua ini. Kita tuh tidak berhak untuk memiliki. Tidak boleh semena-mena. Nenek dan Teteh Khalid bagaimana nenek? Nggak boleh tahu. Tidak usah dikasih tahu. Tidak, maksudnya kan biar kita tahu tuh siapa nenek siapa. Kalau nenek saya tapi kan kita belum tahu. Jalurnya dari yang mana Mungkin. gitu loh Nek. Mak. Pokoknya kau tahu siapa itu. Mamamu yang kuat. Tidak ada yang lain. Neneknya bapak yang Pasti kuat. dari bapak. Oh, Kan berarti keturunan Panglima Perang kalau bapak Oh. saya. Nah itu dia. berarti ini ibunya bapaknya Iya atau mungkin. neneknya? Iya. Ini ibu dari bapak atau dari nenek dari bapak? Bapak. Ya. Semua itu keturunan orang-orang hebat. Pemburu semua. Tidak main-main. Karena kau ada darah itu. Nah, kau ada darah pejuang. Iya. Garis keturunan itu dari bapak. Makanya Christmas itu biasa dipegang sama panglima perang. Iya. Dia karena senjatanya memang harus Tidak dari ada. emas. Pada saat itu tidak ada senjata api. Iya. Kami berperang melawan manusia dan binatang buas itu dengan pisau emas itu. Pisau emas. Tidak usah takut juga. Wajib. Apa nih Kalau Chris pesannya? kasih saya bagaimana nek? Tidak usah lagi kau jadi dirimu sendiri di sana. Dan lagi kau membawa petaka dalam keluarga.
Saya cuma tes saja. Saya sudah kembali kepada jalan yang benar. Sudah saya hanya hamba Allah yang lemah sekarang. Jadi semua hidup dan matimu adalah Allah. urusan Allah. Iya, sudah. Saya sekarang hamba Allah yang sangat lemah. Ini wajahtu wadihiyah. Lillahi fataras samawati wal ardh. Karena kau harus menjadi muslim sejati. Amin. Sudah, nikmati saja. Iya. Sama. Kenapa terjadi pada dia? Karena kakak-kakaknya itu jauh dari pandanganmu. Tinggalnya jauh. Di Jogja semua atau yang kakaknya. Itu sejak dulu. Waktu mereka kecil-kecil pun mereka jarang sekali bersama. Oh iya, karena bapaknya Sekarang kau dalam pandangannya, maka terlihat kelemahanmu. Iya. Supaya kau menguatkannya. Dulu kau di mana? Ingat, sini nak. Kau bersyukur pada saat hidupku sekarang ini ada bapamu di sisimu. Kakak-kakakmu dulu tidak ada bapamu. Oh, Iya. gitu ya. Itu yang harus kau ingat. Mereka benar-benar hidup sendiri. Mereka berkelahi menghadapi teman-teman sendiri. 2 hari di rumah sudah bersyukur. Itu tidak pernah ada bapak. Sekarang kau bersyukur ada bapamu. Iya, iya, iya. Maka syukuri saja bapamu ini. Senang tidak? Senang. Selalu dijaga kau kemana-mana oleh bapamu. Itu ibu sabar banget. 1 bulan cuma 2 kali ketemu suami. Ingat nak, orang penting di kotamu saja dia yang menjaga, apalagi kau. Petinggi penting di tempat tinggalmu adalah dia yang menjaga, apalagi Betul. kau. Jadi kau tidak usah takut, ada Allah dan juga bapamu di dalam hidupmu. Selama bapamu masih ada, maka kau dalam perlindungannya. Siapa yang mencoba berani? Tidak ada. Jadi tidak ada lagi kau tumbuhkan rasa takut di dalam hidupmu, tidak ada. Kau ingat, kau pulang, kau baca itu surat. Yang tadi aku katakan itu. Ali Imran. Itu bukan perkataan, tapi itu perkataan dari Allah. Ya? Iya. Dan Jangan mengerti. diikutin kalau misalkan muncul rasa takut gitu. Lawan ya. Gitu ya, Ya, Mak. itu pikiranmu saja mengganggu. Jangan lagi, janganlah. Kau harus kuat tentangmu, jadi dirimu. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Mak. Terima kasih sudah membantu. Iya, so. Terima kasih. Baik. Iya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Terima kasih. Kembali lagi. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu kita langsung lakukan terapi terhadap Safa. Yuk Safa masuk ke dalam klinik. Wakul jal haq wa jahaq al batilin al batila yahuqan wal ilmu nakun nasmaramatuhu lil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil azim wajil manil qadim wajil wajhil karim waliyal kalimati tammati wa dawati mustajabati aqili hasani wal husaini. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa faridami. Rabbir fili dhambi wa adidahidu qalbi wa anjirni minas syaitan. Allah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
sudah diterapi, tinggal mandi air doa. Ini sudah disiapkan air doanya untuk membersihkan tubuh Safa dari makhluk yang mengganggu dan juga sekaligus memagari. Ya, alhamdulillah Safa sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sekarang sudah terlihat lebih segar. Apa rasanya, Safa? Alhamdulillah udah lebih segar sih. Lebih segar. Iya. Udah nggak lemes lagi badannya? Udah enggak. Tadi waktu di terapi kayak nggak sakit? Sakit apa nggak? Apa nahan sakit? Enggak sakit. Hebat. Nahan sakit. Tapi waktu mandi air doa ini apa? Nggak sesak napas ya? Cuma gigil tadi katanya. Iya. Sekarang yang dirasakan apa di dadanya? Semangat sih. Semangat. Kan sama anak perempuan dan pemberani. Bapak, apa kesan-kesannya setelah pertemuan hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kesan-kesannya selama ini barang yang kita dulu lakukan, tidak berpikir panjang untuk keluarga, ini mungkin menjadi pembelajaran. Yang kita tidak sangka barang ini, yang orang tua melakukan sesuatu kepada makhluk Allah yang lain, kita zolimit, ternyata dampaknya kepada anak-anak kita. Jadi siapa tahu ternyata makhluk itu bukan makhluk biasa ya, Pak ya? Makhluk biasa, ini makhluk ciptaan Allah, tapi ya di alam lain dia menjelma. Karena waktu itu kejadian itu Bapak sedang di tengah hutan, memang sedang lapar menunggu nggak dapat apa binatang buruan, pas dapat kok pas menjelang maghrib. Iya. Dan ternyata bukan makhluk biasa ya. Dan kita lupa berdoa, maksudnya lupa ingat Allah lah. Pada prinsipnya begitu. Seperti yang tadi pesan-pesan dari Mama. Ya, itu kalau kita semua menyerahkan kepada Allah kan semua itu ciptaan Allah. Kalau Allah sudah izinkan pasti ini. Tapi ini ya kita ambil sebagai pembelajaran. Iya. Nah, alhamdulillah bisa terungkap. Mudah-mudahan Safa bisa normal kembali, dia sudah tidak takut. Amin. Ya. Dan alhamdulillah perjalanan ke sini yang banyak ujiannya ya, sudah terbayar ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ibu gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah sudah bersyukur Safa bisa udah nggak takut lagi, mudah-mudahan sudah depannya sehat ya. Sehat-sehat. Dan nanti abis ini jangan takut kalau diajak ke mall. Tante Isma aja pengen ke mall tiap hari. Enggak ya. Udah nggak takut lagi ketemu orang ya. Iya. Baik, Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Safa ini. Ya, semua orang pasti mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Jadi jadikan sesuatu yang mungkin menurut pandangan kita tidak baik, tapi kan tidak semuanya ketidakbaikan itu tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita bisa memetik kisah dari pelajaran tentang ini gitu. Bahwasanya, oh kalau begini rupanya seperti ini. Jadi kan jadi ilmu. Kalau tidak ada kisah-kisah yang sifatnya mungkin negatif, kita nggak akan tahu arti sebuah kebenaran gitu. Kebenaran itu akan timbul pada saat kita berbuat sebuah kesalahan. Jadi kita harus belajar bagaimana cara kita belajar dari pengalaman yang pernah kita lakukan, yang mungkin waktu itu kita khilaf, tidak tahu bahasanya ya. Oh ternyata ini seperti ini gitu. Ya insya Allah kedepannya menjadi yang lebih baik lagi, dan insya Allah kita ini menjadi orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.